Halo teman-teman, welcome to my channel. Pada sesi hari ini, aku ingin bercerita dan juga menceritakan tentang hasil dari pemeriksaan mata aku. Nah, sebenarnya kan ada banyak pemeriksaan mata, tetapi hari ini aku akan fokus kepada menceritakan pemeriksaan mata aku di mana aku diberikan hasil analisis kornea, ukuran mataku, lalu seberapa dalam sebenarnya kerusakan kornea yang aku alami karena ulkus kornea yang aku alami. Setiap kali aku mau konsultasi ke dokter mata, terutama di Jakarta Eye Center, itu aku selalu melalui beberapa rangkaian tes mata. Nah, tapi ada di satu sesi konsultasi, itu aku ditambahin ada satu tes, yaitu analisis kornea. Analisis kornea ini dilakukan dengan alat seperti yang tertera di gambar. Sebenarnya alatnya ini tuh terhubung ke komputer, jadi kita disuruh untuk meletakkan dagu di alat tersebut. Nanti dokternya bisa melihat hasil analisis dari kornea kita di komputer. Aku coba cari tahu sebenarnya untuk orang-orang yang membutuhkan pemeriksaan ini adalah untuk pasien yang ingin menjalani LASIK, ingin melakukan transplantasi kornea, atau lagi mau memilih lensa kontak yang tepat. Pada saat sesi konsultasi itu, sebenarnya dokter menghimbau aku untuk mengambil tes ini adalah karena dokter ingin mengetahui sebenarnya seberapa dalam ulkus kornea yang ada di mata aku, karena waktu itu kita sempat membahas terkait opsi untuk melakukan transplantasi kornea. Pada video ini, aku ingin menceritakan kepada teman-teman hasil analisis kornea aku dari alat tersebut dan juga hasil konsultasi bersama dokter pada hari itu. Analisis kornea mata yang aku lakukan adalah untuk analisis kornea mata kiri dan juga mata kanan. Ini adalah hasil analisis kornea mata sebelah kiri. Seperti yang teman-teman semua lihat, jadi aku dijelaskan bahwa ini adalah kornea mata yang bersih. Jadi nggak ada ulkus kornea sama sekali. Ini adalah analisis kornea mata aku. Jadi dilakukan 2 kali pengukuran, yaitu secara vertikal, ini hasilnya, dan ada ukuran-ukurannya. Lalu satu lagi adalah analisis kornea dengan alur horizontal. Ini dia hasilnya dan juga ukuran-ukurannya. Nanti akan aku jelaskan apa arti dari ukuran-ukuran ini. Jadi lapisan kornea itu ada 5. Lapisan paling atas disebut epitelium, lapisan kedua Bowman's layer, lapisan ketiga dan yang teman-teman lihat paling lebar itu stroma, yang keempat itu Descemet membran, dan yang terakhir yang paling dalam itu namanya endotelium. Ini dia masing-masing ukuran panjang dari lapisan kornea mata kita. Jadi makin dalam kerusakan kornea kita, ulkusnya semakin dalam, itu penanganannya juga akan semakin berat, bahkan bisa sampai harus transplantasi kornea mata. Menurut dokter, kalau ulkus kornea seseorang sudah sampai mencapai stroma, itu dia perlu melakukan transplantasi kornea. Mungkin teman-teman melihat nggak terlalu jelas ya ukuran di hasil analisis kornea mata aku. Tapi aku bisa bilang di salah satu ada angka ini, angka yang paling dalam itu ya atau yang paling besar itu adalah 374 mikrometer. Artinya kalau teman-teman ingat tadi lapisan kornea, ulkus mata aku sudah mencapai lapisan ketiga.
Menurut dokter, kalau ulkus kornea sudah sampai lapisan 3 atau tadi lapisan stroma, itu penyembuhannya sudah akan lama, bahkan bisa jadi nggak akan sembuh ulkusnya. Jadi tetap akan ada awan putih di bagian dalam kornea mata kita. Oleh karena itu, waktu itu memang aku dikasih opsi untuk melakukan transplantasi kornea untuk mengganti seluruh lapisan mata yang terkena ulkus kornea. Namun setelah pemeriksaan ini, sebenarnya aku sampai sekarang pun tidak melakukan transplantasi kornea mata. Dari awal aku terkena ulkus kornea ini memang harapanku itu langsung seketika runtuh gitu, karena aku ada cita-cita untuk bekerja di sebuah perusahaan yang bagus, tapi harus ada kualifikasi mata yang sehat. Sedangkan mata aku itu ketara banget, bener-bener kasat mata putihnya pada saat itu. Jadi itu kenapa aku mencari cara sih sebenarnya bagaimana aku bisa sembuh tanpa transplantasi mata, karena dokter juga memberitahu bahwa kalau transplantasi mata itu resiko ditolak oleh mata kita itu juga besar, dan kita harus berobat secara rutin setiap tahun. Dan ada juga gangguan mungkin di bekas jahitan dari transplantasi yang dilakukan. Efek ini semualah yang membuat aku membuat keputusan sampai sekarang nggak melakukan transplantasi kornea, bahkan sampai untuk selanjutnya. Aku melakukan analisis kornea ini adalah pada Desember 2021, dan aku kan sempat mention di komentar bahwa kalau sekarang itu secara kasat mata nggak kelihatan lagi tuh kabut putih di mataku. Namun aku sebenarnya berkeinginan untuk melakukan analisis kornea lagi di Jakarta Eye Center supaya benar-benar tahu sekarang itu perkembangannya sudah sampai lapisan berapa ulkus kornea mata aku. Biaya untuk melakukan analisis kornea ini adalah sekitar 1 juta rupiah di luar konsultasi. Nah, jadi sebenarnya untuk analisis kornea ini tergantung kebutuhan dari teman-teman untuk melihat seberapa dalam sebenarnya ulkus kornea mata kalian. Kalau kalian tipenya itu memang takut tahu udah seberapa dalam ulkusnya, ya jangan. Tapi kalau buat aku sendiri, menurutku ini penting. Itu kenapa aku ambil analisis kornea ini, supaya aku tahu suatu saat aku melakukan analisis kornea lagi, tahu perkembangan mata aku. Dan juga pada saat konsultasi itu jadinya dokter bisa memberikan diagnosa dan juga kasih obat yang lebih tepat. Kira-kira ini aja yang aku mau jelasin pada video kali ini. Kalau teman-teman ada feedback atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Aku akan usahain jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Demikian dari aku, terima kasih sudah nonton video ini.